warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah farmakognosi dengan materi daun. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Fahira sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dengan pemateri ada 3. Yang pertama itu pematerinya Arni Khairunisa, yang kedua Andi Nurfadewardani, dan pemateri ketiga Sinarwati Ibrahim. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materi pada video kali ini. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang alat-alat tambahan pada daun. Adapun alat-alat tambahan pada daun, yang pertama itu daun penumpu atau stipula, berupa 2 helai lembaran daun yang kecil terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama daun penumpu yang bebas terdapat di kanan kiri pangkal tangkai daun, contohnya seperti kacang tanah. Yang kedua, daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun, contohnya pada mawar. Yang ketiga, daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat di dalam ketiak daun. Yang keempat, daun penumpu yang berlekatan menjadi satu yang mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang. Yang kedua itu selaput bumbung, berupa selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang jadi terdapat di atas suatu tangkai daun. Contohnya terdapat pada daun ketanan. Yang ketiga, lidah-lidah atau ligula, suatu selaput yang biasanya terdapat pada batas upih dan helaian daun pada rumput. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, selanjutnya pengelompokan bentuk bangun daun. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama memiliki bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. A. Bangun bulat atau bundar. Bangun bulat atau bundar orbicularis contohnya adalah bunga teratai atau Victoria regia. Daun pada bunga teratai memiliki bentuk bundar atau bulat dengan tepi yang rata. Kemudian bangun perisai atau peltatus contohnya adalah daun keladi, Caladium bicolor. Daun keladi memiliki bentuk perisai dengan pangkal daun yang menempel pada tangkai daun. Bangun lancet atau Lanceolatus, bentuk daun ini menyerupai tombak dengan pangkal yang lebih besar dan menyempit di ujungnya. Contoh tumbuhan dengan bangun lancet adalah daun lancet. Bagian D, bangun jorong atau Ovalis ellipticus, contohnya adalah daun nyamplung atau Calophyllum Inophyllum L. Daun nyamplung memiliki bentuk yang memanjang dengan ujung yang lebih tumpul. Bangun memanjang atau oblongus, contohnya adalah Nerium oleander L. Dan daun lengkuas atau Elpinia galanga. Keduanya memiliki bentuk yang memanjang dengan ujung yang runcing. Yang kedua, dengan pangkal daun yang tidak bertore. Contohnya bangun bulat telur atau ovatus, bentuk menyerupai daun ini menyerupai telur dengan pangkal yang lebih lebar dan menyempit di ujungnya. Contohnya adalah daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Kemudian bangun segitiga atau triangularis, daun dengan bentuk segitiga di mana pangkalnya yang lebih besar dan menyempit ke arah ujung daun. Contohnya adalah daun bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapael. Kemudian bangun delta atau Deltoideus, bentuk daun yang menyerupai huruf delta dengan pangkal yang lebih lebar dan menyempit di ujungnya. Contohnya adalah daun air mata pengantin atau Antigonon Leptopus Hoc ad Ern. Kemudian bangun belah ketupat Rhomboideus, daun dengan bentuk belah ketupat di mana panjang dan lebarnya hampir sama dengan sudut yang tumpul. Contohnya adalah daun bengkuang atau Pecirrhizus erosus. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan berdasarkan bentuk dan karakteristik daunnya. 3 jenis daun yang memiliki pangkal daun bertore atau berlekuk.
Yang pertama, bangun ginjal atau kerinjal reniformis. Bentuk daun ini menyerupai ginjal atau hati dengan pangkal yang bertore atau berlekuk. Contohnya adalah daun kaki kuda atau Centella asiatica. Selanjutnya, bangun bertelinga atau auriculatus, daun dengan bentuk yang menyerupai daun telinga manusia dengan pangkal yang bertore atau berlekuk. Selanjutnya, bangun anak panah atau Sagittatus, bentuk daun yang menyerupai ujung anak panah dengan pangkal yang bertore atau berlekuk. Contohnya adalah daun enceng atau Sagittaria saggitifolia L. Kemudian bangun tombak atau Hastatus, daun dengan bentuk yang menyerupai tombak dengan pangkal yang bertore atau berlekuk. Contohnya adalah daun wewehan Monocoria hastata Sol dan daun tempuyung Sonchus aspergille. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan berdasarkan bentuk dan karakteristik daunnya. Baik, materi selanjutnya, bagian yang terbesar terdapat di atas tengah-tengah helai daun, seperti bangun bulat telur sungsang, contohnya daun sawo. Yang kedua, bangun jantung, contohnya daun sidaguri. Yang ketiga, bangun segitiga terbalik atau pasak, contohnya daun semanggi gunung. Yang keempat, bangun sudip atau spatel, contohnya daun tapak liman. Selanjutnya, tidak ada bagian yang terlebar helai daun dari pangkal sampai ujung sama lebar, seperti bangun garis, contohnya rumput. Yang kedua, bangun pita, contohnya daun jagung. Yang ketiga, bangun paku atau dapus, contohnya daun nanas. Dan yang terakhir, bangun jarum, contohnya daun pinus. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan saya akan menjelaskan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu adapun alat tambahan pada daun tunggal yaitu penumpu atau stipula, dan ada 4 pengelompokan bentuk bangun daun, yaitu bagian terlebar berada di tengah-tengah helaian daun, bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah daun helaian, bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun, tidak ada bagian yang terlebar helaian daun dari pangkal sampai ujung sama lebar. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.